Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita baca Alkitab Al-Fatihah. Pada pertemuan 3 ini, kita akan membahas apa itu operator aritmatika. Operator aritmatika merupakan simbol-simbol yang digunakan dalam operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Di mana pada tabel ini dapat kita lihat di sini ada operator, ada operasi, ada contohnya. Di mana operatornya adalah tambah, kurang, kali, bagi, dan modulus. Ya. Nah, berarti operasinya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Modulus adalah sisa bagi. Salah satu contohnya seperti ini. A tambah B, A kurang B, A kali B, A bagi B, A modulus B. Ya. Untuk kali itu menggunakan bintang ya. Kalau di program itu bisanya hanya menggunakan bintang. Kalau X itu tidak bisa. Ya, kalau untuk bagi itu menggunakan slash. Ya, ini adalah operator aritmatika yang sering digunakan. Nah, sekarang kita lihat ini adalah desain formnya, ya, yaitu program untuk mencari luas dan keliling persegi panjang. Mana inputnya di sini adalah panjang dan lebar. Nanti ada prosesnya, ya, ini menggunakan button. Kemudian ada outputnya. Outputnya ada luas dan keliling. Nah, ini adalah desain programnya. Nah, sekarang kita lihat variabel program yang akan kita ganti nanti ya, yaitu nanti kita harus mengganti nama variabel dari desain form tadi. Ya, textbox 1 itu kita ganti dengan namanya txt panjang. Textbox 2 kita ganti jadi txt lebar. Textbox 3 kita ganti jadi txt luas. Textbox 4 kita ganti jadi txt keliling. Nah, berarti setelah kita ganti, sekarang kita lihat bagaimana rumus dari untuk memproses data dari form tersebut, yaitu kita ingin mencari luas. Berarti rumusnya luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian keliling sama dengan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara membuat codingnya, yaitu silakan kita klik double button proses ya, button proses. Nah, kemudian kita buat deklarasi variabel terlebih dahulu ya, variabelnya. Apa variabelnya? Yaitu luas, keliling, panjang, lebar ya. Berarti diawali dengan dim luas, keliling, panjang, lebar as integer ya. As integer ini adalah tipe datanya integer. Berarti ini adalah deklarasi variabel. Kemudian kita buatkan inputnya. Inputnya tadi ada panjang, lebar ya. Berarti di sini panjang sama dengan txt panjang ya. Panjang kita panggil deklarasi, txt-nya kita panggil yang udah kita ganti variabel tadi ya, titik tag. Kemudian lebar gitu juga kita panggil deklarasi, kemudian txt lebar kita ambil variabel yang sudah kita ganti tadi ya, titik tag. Nah, ini adalah inputnya. Kemudian prosesnya luas sama dengan panjang kali lebar. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Nah, di sini kalinya menggunakan bintang. Ini yang Pak bilang tadi, karena tidak bisa menggunakan X ya. Nah, berarti ini adalah prosesnya. Kemudian outputnya apa? Yaitu txt luas titik teks. Txt luas ini adalah nama variabelnya tadi yang kita ganti ya. Kemudian kita tampilkan hasilnya luas. Yang mana dipanggil ini adalah deklarasi ini ya. Kemudian keliling gitu juga, txt keliling titik teks sama dengan keliling. Keliling dipanggil dari deklarasinya ya. Jadi hasil dari proses luas sama keliling ini ya, yang dua ini ditampilkannya ke dalam ini txt luas, txt keliling. Nah, kemudian untuk tombol batal atau clear itu panggil nama variabelnya tadi yang kita ganti ceng tadi ya, txt panjang titik tag kutip 2 di atas. Ini gunanya untuk mengosongkan. Txt lebar teks sama dengan kutip 2. Ini juga untuk mengosongkan ya. Kemudian ada txt panjang titik fokus. Ini gunanya supaya kursornya langsung ke arah txt panjang, text box panjang ya. Kemudian untuk tombol keluar, silahkan kita klik double button keluar, silahkan ketikkan mi titik close. Nah, ini adalah coding untuk keluar ya, mi titik close. Nah, coba kita lihat, jadi hasilnya seperti ini ketika kita jalankan, itu dengan menekan tombol F5 ya, untuk merunningnya. Kemudian masukkan panjang, contohnya kita masukkan 12, masukkan lebarnya 6,
tekan tombol proses, maka akan dapat luas sama keliling, ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu hasil runningnya. Kemudian kita batal, maka ini akan kosong. Kita close, maka form ini akan keluar. Nah, kira-kira sampai di situ, ya. Sekarang kita praktekkan, ya, Silakan kita buka Visual Basic, Visual Studio 2010-nya atau VBNet 2010-nya. Silakan dibuka, ya. Caranya silakan saudara cari di file programnya nanti, ya. Ini udah tahu semuanya. Contohnya udah dibuka seperti ini. Langkah pertama, silakan ambil file, pilih new project, ya. Jangan sampai salah. File, new project. Nah, silakan diklik. Kemudian di sini tolong dipastikan Visual Basic, ya. Jangan yang Visual C atau C++. Visual Basic. Kemudian silakan pilih Windows Form Application, ya. Kemudian nama project kita apa? Nah, di sini kita ganti, ya. Kita buat aja nomor BP, nama. Underscore, nama, ya. Tuh, silakan nanti saudara ganti nomor BP dengan nama saudara, ya. Berarti nama project kita nomor BP dengan nama. Kemudian silakan di browse tempat penyimpanan project kita ini, kemana kita simpan, ke folder kita masing-masing. Tentu saudara harus membuat folder untuk menyimpan program saudara terlebih dulu. Berarti browse, ya, kita cari partisi tempat penyimpanannya. Contohnya Bapak simpan di sini, ya. Nah, berarti di sini nama folder Bapak adalah ini, ya, Pak View List. Nah, nama folder Bapak adalah multi user, nomor BP, nama, ya. Berarti saudara buat aja multi user, nomor BP dan nama saudara. Klik select, ya. Kemudian ini sudah berubah dengan nomor BP dan nama saudara, ya. Nah, sekarang silakan oke kan saja, ya, oke. Nah, berarti akan terbentuk project, ya. Nah, di mana dia? Di mana projectnya? Yaitu terletak di ini, ya. Ada namanya Solution Explorer, ya. Solution Explorer, ya. Namanya Solution Explorer, ya. Nah, kemudian ada namanya Properties. Ini yang dua ini harus ada, ya. Properties apa gunanya? Untuk merubah tampilan warna atau ukuran tulisan dari form kita, ya. Itu properties. Nah, sekarang terbentuk form seperti ini, yaitu form 1. Silakan kita geser, ya, seperti ini. Kita geser, ya. Sekarang kita desain seperti yang di form latihan 1 tadi, ya. Nah, sekarang tetapi toolbox kita belum muncul gitu, ya, belum muncul. Contohnya di sini kita lihat ini Server Explorer, ini toolbox. Nah, kita lihat, ya, ini dia toolbox, ya. Nah, ini. Nah, sekarang udah muncul, kita klik toolbox ini, ya. Kita geser ke samping. Nah, ini, ya, ini toolbox kita. Kalau seandainya dia terclose, tidak ketemu, di sini juga tidak ada, panggil saja dengan menekan Ctrl Alt X, ya. Nah, ini akan muncul. Ctrl Alt X. Nah, maka akan muncul. Maka kita buat desainnya, ya. Tadi programnya adalah untuk mencari luas dan persegi panjang, ya. Berarti di sini silakan ambil label, ya, label, letakkan di atas. Nah, di sini. Nah, sekarang kita cari di propertiesnya, ya, di sini, ya. Kita cari di propertiesnya, namanya text, ya. Berarti klik ini dulu label 1, cari di sini text, ya, text. Nah, silakan diganti label 1 ini jadi judulnya, ya. Berarti program mencari luas dan keliling persegi panjang, ya. Mencari luas dan keliling persegi panjang, ya. Kemudian taruh di sini, klik, maka dia akan berubah, ya. Kemudian ukurannya kurang besar, ya, berarti cari di sini, tinggal dicari di sini ini, ya, font, ya, ini, ya, klik ini, silahkan cari contohnya 16, ya, atau 14 saja boleh, oke. Nah, maka terbentuk seperti ini, ya, akan terbentuk seperti ini.
Nah, kemudian silakan ambil label lagi, kita ambil label lagi, letakkan di sini, ya. Silakan ganti ini tagnya ya, cari di sini tagnya, ganti ini jadi masukkan panjang, ya. Nah, maka terbentuk. Silakan ukuran fontnya juga font, ganti ini jadi 14. Oke, masukkan panjang. Habis itu tinggal surat copy ini ya boleh juga ya. Caranya klik kanan, copy, letakkan di bawah seperti ini, klik kanan, paste. Nah, maka kan muncul ya. Nah, nanti di sini tinggal ganti ya, cari tagnya, masukkan lebar ya, masukkan lebar. Kemudian copy lagi ini, copy, letakkan di sini, paste. Nah, di sini silakan dibuat, geser ya. Buat di sini luas. Ya. Kemudian copy lagi ini, copy, paste. Ini ada namanya tadi apa? Ganti tagnya jadi keliling ya. Keliling. Nah, berarti di sini desainnya seperti ini. Ini baru label ya, baru labelnya. Sekarang kita buat untuk menginput datanya, text box namanya ya. Jadi di sini text box. Text box. Nah, silakan digeser seperti ini. Ambil lagi text box. Seperti ini ya. Kemudian ambil lagi text box. Di sini untuk hasilnya luas. Kemudian text box lagi. Nah, ini adalah untuk inputnya ya. Nah, sekarang kita ambil tombol ya, button ya, tombol button. Silakan letakkan di sini. Kita ganti tagnya jadi proses ya, proses. Kemudian kita ganti ukuran fontnya, cari di sini ya, proses itu. Contohnya 14 ya. Oke, proses. Tinggal copy ini. Copy, letakkan di sini, paste. Ya. Kemudian paste lagi di sini. Nah, yang kedua ganti jadi tagnya jadi batal ya. Batal. Ini jadi keluar. Nah, sekarang kira-kira seperti ini desainnya. Ya, kita buat desainnya seperti ini. Nah, sekarang kita ganti nama variabelnya. Ini yang Pak bilang tadi di modul. Ini ganti variabelnya. Ya, caranya klik ini dulu, cari di sini name. Ya, bukan tag ya, tapi name. Cari name. Nah, ini dia name. Ganti jadi tst ya. Ya, tst panjang. Panjang. Boleh huruf besar, boleh huruf kecil ya. Tst panjang. Kemudian ini tst lebar. Tst lebar. Kemudian luas tst luas ya. Tst luas. Ini keliling tst keliling. Nah, kira-kira kalau sudah seperti itu, ya, sekarang kita buat codingnya lagi. Ya, bagaimana cara codingnya? Berarti silahkan kita klik proses 2 kali ya. Klik proses. Nah, maka ketika kita klik, maka dia akan mengarah ke source program ya. Kita klik. Nah, ini dia seperti ini ya. Ketika kita klik tombol proses, maka akan diarahkannya button 1 klik ya. Berarti di sini dekat kursornya nih. Kalau seandainya terlalu kecil ya, tinggal saudara tekan tombol kontrol ya, silahkan scroll ke atas kursornya ya. Maka dia akan besar. Kalau ke bawah berarti kecil. Ini besar ya. Nah, sekarang kita buat yang pertama adalah namanya harus kita kenalkan variabel dulu ya, variabel. Nah, variabelnya berarti di sini variabelnya kita buat dim ya. Dim itu ya otomatis muncul ya, ini ya, dim luas, koma, keliling, koma, panjang ya. Panjang, koma, lebar.
as integer ya, otomatis muncul ya ini ya, integer. Nah, berarti ini apa baru? Ini adalah deklarasi variabelnya ya, deklarasi variabelnya. Sekarang untuk inputnya, enter saja ke bawah, enter. Kita buat di sini input ya. Apa inputnya? Inputnya adalah panjang tadi ya. Berarti kita panggil yang ini, yang variabel ini kita panggil panjang. Ini dia otomatis sama dengan tst. Nah, ini adalah variabel yang kita ganti name-nya tadi ya. Tst apa? Tst panjang titik text. Titik text. Dia akan otomatis muncul ya, titik text. Nah, itu kira-kira untuk inputnya. Ini menyesuaikan dengan yang kita ganti name-nya tadi. Kalau huruf kecil berarti huruf kecil, kalau huruf besar huruf besar. Tak berpengaruh ya. Kemudian enter, yang enter, apalagi inputnya? Lebar. Yang mana? Yang ini ya, yang lebar ini. Ini otomatis muncul. Lebar sama dengan tst apa tadi kita untuk lebar? Tst lebar ya, titik text. Nah, ini muncul ya otomatis titik text. Nah, itu baru input ya, baru input. Sekarang apa lagi? Itu proses. Berarti di sini harus ada prosesnya. Yaitu luas panggil yang mana? Yang ini. Yang kita kenalkan ya. Panggil yang kita kenalkan. Luas ya. Luas sama dengan apa? Ya, kalau seandainya rumusnya untuk mencari luas, yaitu rumusnya apa? Panjang kali lebar. Berarti tinggal kita panggil luas sama dengan panjang kali lebar ya. Berarti sini panjang ya kali itu lambang bintang lebar. Ini lebar ya. Nah, sudah selesai proses yang pertama. Kemudian yang proses kedua keliling. Nah, ini dia yang kita panggil ini. Maka dia otomatis muncul sini ya. Keliling sama dengan buka kurung 2 kali panjang ya, otomatis muncul. Tutup kurung tambah buka kurung 2 kali lebar ya, 2 kali lebar, enter. Nah, berarti di sini prosesnya udah kita buat ya. Prosesnya ada 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Sekarang outputnya lagi. Output ya. Outputnya apa? Outputnya adalah luas ya, luas. Berarti di sini panggil tst-nya, tst luas titik text sama dengan apa? Sama dengan yang kita panggil ini supaya tampil ya. Berarti luas. Nah, enter, tst keliling ya, tst keliling titik text sama dengan apa di sini? Itu keliling yang ini ya. Hasil dari prosesnya akan kita tampilkan sini. Keliling. Nah, kira-kira seperti itu coding program untuk prosesnya ya. Ada di sini variabel, deklarasi variabel, ada input, ada proses, ada output ya. Nah, sekarang kita coba dulu, kita running programnya, kita save dulu. Save, kembali ke desainnya, ini desainnya ya. Kembali, kemudian tekan F5 juga boleh atau tekan ini ya, start debugging juga boleh yang ini ya. Klik. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Kita masukkan panjang 5, lebarnya 2. Proses. Nah, sekarang akan muncul luasnya, kelilingnya akan muncul. Ya, kira-kira seperti itu. Kita batal, maka dia akan kosong. Kita close, maka dia akan keluar. Nah, ini belum ada, kita isi dulu. Klik. Close ya, close. Kita klik batal 2 kali. Klik. Nah, kita masukkan coding programnya di sini. Ya. Masukkan coding programnya di sini untuk batal ya, atau clear ya. Di sini adalah tst panjang titik text sama dengan kutip 2. Nah, ini fungsinya untuk mengosongkan ya, supaya ketika kita klik batal maka dia kosong text boxnya ya. Nanti di sini tst lebar lagi, lebar titik text sama dengan kutip 2 di atas ya. Kemudian tst luas sama dengan titik text sama dengan kutip 2 di atas. Kemudian lagi tst
kemudian lagi tst keliling ya, tst keliling titik tag sama dengan kutip 2 di atas ya. Kemudian tst panjang titik fokus ya. Nah, apa fungsinya? Supaya kursornya langsung ke tst panjang nanti ya. Nah, ini adalah untuk tombol batal ya. Sekarang kembali ke desain, kita klik 2 kali tombol keluar ya, tombol keluar. Di sini kita buat mi titik close. Apa fungsinya? Supaya ketika kita running, programnya akan otomatis keluar ya. Save, silakan kita save. Nah, sekarang tetapi tadi ketika kita running, programnya tidak running di tengah ya, tidak di tengah runningnya, tapi di tepi sini. Kurang bagus seperti itu. Sekarang kita setting, klik saja sini, klik, cari di sini start position namanya. Cari di sini start position. Nah, ini dia start position ya. Dengan syarat harus terklik bukan ini ya. Kalau ini nggak ada start positionnya, tapi ini badan formnya. Cari di sini start position. Ya, contohnya Bapak cari di sini start position nih ya, start position. Nah, default path ya, default location, Windows default location kita ganti jadi center screen ya, center screen. Silakan save. Kemudian background ini juga bisa kita ganti. Contohnya kita klik ini ya, klik ini, kita ganti contohnya warnanya warna kuning contohnya, berarti boleh. Ya, cari di sini back color nih ya. Klik, silakan ambil custom, cari warna kuning ya. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Jadi kita save ya, kita save, kita run. Nah, ini dia di tengah running program. Contohnya 10 5 ya. Proses, maka akan otomatis muncul ya? Otomatis muncul hasil luas dan keliling. Batal, akan kosong. Ini kursornya tadi ya. Kemudian close ya. Nah, kira-kira seperti itu running dari program untuk mencari luas dan keliling fungsi panjang, yaitu pada logika aritmatika. Oke, sekian dari pertemuan 3 kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.